Ada hadis la yaruddul qadar ila doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Nah, kemudian kita lagi belajar, semua telah ditakdirkan. Takdir itu tidak bisa berubah, kayak gitu kan. Katanya takdir tidak bisa berubah. Kemudian dalil bahwa takdir tidak bisa dirubah adalah jaffatil qalam wa tuyatis suhuf. Pulpen telah kering, lembaran itu telah digulung. Artinya apa? Sudah tidak ada yang dirubah-rubah lagi. La tubadalul qawlu ladayya, tidak ada yang dirubah-rubah lagi. Takdir itu sudah tetap, apa yang telah tertulis itu yang akan terjadi. Tapi tiba-tiba ada hadis muncul la yarudul qadar ila doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Berarti doa bisa nolak takdir. Terus istilah ada tolak bala. Solehan bisa tolak bala. Berarti bala kan telah ditakdirkan. Kemudian dengan sholat ini, misalnya dengan istighfar tidak terjadi. Berarti itu bisa digeser dengan istighfar. Terus takdir misalnya rizki. Rizki kan sudah ditentukan. Tapi nanti kalau rajin silaturahmi, rizkinya jadi tambah. Ya kan? Hadisnya, kalau rajin silaturahmi nanti jadi tambah. Man sarohu an yub satolahu rizkuhu, gitu kan. Barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan. Ini berarti dengan silaturahmi bisa menambah rizki, menambah lapang rizki. Ujungnya kan fal yasil rohimah. Hendaknya dia silaturahim. Nah, terus misalnya ada lagi, ya tadilah kurang lebih doa, kemudian silaturahim. Ya. Itu kayaknya kok bisa merubah takdir. Nah, begini, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Takdir itu ada dua. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Takdir mubrom itu takdir induk. Takdir induk itu takdir yang tadi dia lauh mahfuz itu. Yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun tidak tahu. Nanti ada takdir mu'allaq, takdir turunan. Diturunkan dari takdir induk itu. Nah, itu disampaikan kepada malaikat. Disampaikannya nanti mu'allaq itu ada syaratnya. Kalau dia begini nanti begini, kalau dia begini nanti begini. Itu namanya mu'allaq. Terjadinya ini karena dia melakukan ini. Kalau ini tidak dilakukan, maka tidak terjadi. Dia mau melakukan atau tidak sudah tercatat di lauh mahfuz. Yang tahu siapa? Allah. Malaikat pun belum tahu. Malaikat tahunya setelah, oh ternyata dia milihnya ke sini. Begitu. Jadi contoh, ya, contoh. Ada orang rajin silaturahim. Kalau rajin silaturahim berarti umurnya panjang apa pendek? Panjang. Tapi 40 tahun mati. Padahal rajin silaturahim. Ada? Ada. Nah, 40 tahun itu panjang apa pendek? Ya pendek kan, panjangnya kan 80 tahun, 100 tahun kan. 40 tahun kan mati, berarti umurnya pendek. Padahal rajin silaturahmi. Hadisnya salah apa benar? Nah, masa hadisnya sing salah sih? Berarti pemahamannya kita yang belum pas. Gitu. Hadis nggak mungkin salah. Nah, terus cara memahaminya gimana gitu ya? Jere nek silaturahmi umurnya dari tahu, oke rajin silaturahmi umurnya mau 40 tahun. Lah kae sing wonge medugal alam ya. 80 tahun sih gagah gitu. Kan kayak gitu. Ya ada. Jadi begini. Ya, pemahamannya itu begini. Ulama menjelaskan pemahamannya begini. Ini pendekatan ya, metode pendekatan biar kita paham. Contoh misalnya malaikat dikasih tahu fulan ini kalau dia rajin silaturahim umurnya sampai 40 tahun.
Kalau dia nggak rajin silaturahim, umurnya cuma sampai 30 tahun. Nah, kayak gitu. Ya. Itu sudah tertulis, misalnya tertulis di Lauh Mahfuz, dia rajin silaturahmi, umur dia nanti 40 tahun. Saat malaikat dapat itu, malaikat belum tahu dia rajin silaturahim apa tidak. Ternyata rajin silaturahim. Oh, berarti ke umurnya kok tekan 40 tahun. Malaikat itu sana gambaran ya. Kitanya belum tahu, 40 apa berapa nggak tahu gitu. Ternyata betul sampai 40 tahun. Berarti kan memperpanjang. Ya apa tidak? Yang harusnya 30 jadi 40. Kayak gitu. Nah, itu semua sudah tertulis di takdir induk. Di Lauh Mahfuz. Dia umurnya mau 40 atau 30 itu sudah ditentukan dan itu sudah tidak berubah. Orang tadi melakukan usaha, akhirnya umurnya yang mestinya 30 jadi bisa 40. Wallahu a'lam. Demikian pula doa. La yaruddul qadar ila doa. Tidak ada merubah takdir kecuali doa. Berarti doa bisa merubah takdir. Iya, takdir tadi yang mu'allaq sifatnya. Contoh, perjalanan menuju ke Jogja dengan sepeda motor. Doa atau tidak doa? Ya, misalnya. Di takdir induk disebutkan, kalau dia berangkat diawali dengan doa, dia akan kecelakaan ringan, misalnya. Kalau dia berangkat tidak doa, dia akan kecelakaan berat, patah tulang misalnya apa. Itu ditakdir induknya sudah tercatat seperti itu. Ternyata dia doa. Ternyata dia doa. Tadinya malaikat nggak tahu ini mau yang dipilih mana. Malaikatnya akhirnya tahu, oh dia doa. Berarti dia nanti kecelakaan tapi ringan gitu. Kitanya nggak tahu sama sekali kecuali setelah terjadi kecelakaan, setelah terjadi qadha itu. Nah, terus berjalanlah di tengah perjalanan kecelakaan. Siki nyalahna doa apa ora? Nyong wis ndonga kok nek kecelakaan ya kayak gitu. Arep nyalahna donga apa ora? Ya? Nyalahna nyong wis ndonga kok kecelakaan, sorosan donga lah. Nah, ternyata dia nggak tahu, ya, malaikat tahu. Oh, kok nek orang donga malah bisa-bisa taksak loh ya gue kayak gitu. Alhamdulillah kok donga. Jadi donganya itu tetap bermanfaat. Dan doanya tadi berarti hitung-hitung bisa merubah hitung-hitung, tapi sebenarnya sesuatu yang telah ditakdirkan. Ya. Karena apa? Sekiranya dia tidak berdoa, dia taksak gitu. Alhamdulillah dia berdoa, jadi cuma luka-luka ringan. Nah, dia berdoa atau tidak berdoa sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Ternyata dia doa sesuai dengan takdir yang ada di Lauh Mahfuz. Maka itulah takdir tidak bisa berubah. Tapi yang mu'alaq tadi, ternyata dia donga berarti rubah sing harusnya taksak ora taksak. Nah, kayak gitu kurang lebih pemahamannya. Jadi ala kulli hal sebab itu bagian daripada apa? Doa itu bagian daripada sebab. Sebab menghindar kecelakaan, sebab sukses apa diantaranya adalah doa. Tapi tidak menjadi penentu. Yang menentukan tetap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.